Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih di hukum kolom, yaitu untuk melihat ya aplikasi atau penggunaan hukum kolom dan persamaannya untuk soal yang berbeda ya, untuk soal yang berbeda. Nah, mari kita lihat soal berikut ini. Dua buah muatan masing-masing positif Q dan positif 2Q terpisah sejauh R dan mengalami gaya kolom F. Nah, jadi dalam soal kita ketahui, langsung saya tuliskan di sini ya nak ya, diketahui berarti Q1 atau QA ya, QA itu sama dengan positif Q dan QB itu adalah positif 2Q. Nah, berarti nanti gaya kolom yang dialaminya adalah gaya tolak ya. Kemudian terpisah sejauh R. Nah, jadi saya bikin di sini R sama dengan R. Kita bikinlah ini keadaan yang pertama. Ya. Dan mengalami gaya kolom F. Berarti gaya kolom yang pertama itu adalah F. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah tentukanlah gaya kolom kedua muatan jika. Nah, kita lihat yang bagian A. Yang bagian A ditanya di situ adalah gaya kolom kedua muatan jika ada yang diubah. Yang diubah adalah muatannya dijadikan 2 kali semula. Berarti untuk yang bagian A ya, atau di sini saja saya bikin untuk yang bagian A, muatannya dijadikan berarti QA yang kedua itu menjadi 2 kali semula. Berarti kalau semula dia positif Q, sini jadi positif 2Q. Sedangkan QB2-nya awalnya positif 2Q jadi positif 4Q. Ya, paham ya sampai di situ? Nah, kemudian hanya itu yang diubah. Itu artinya jaraknya tidak diubah atau tetap. Nah, sekarang kalau muatannya ini dijadikan 2 kali semula, apa yang terjadi terhadap gaya kolomnya ya. Nah, mari kita cari ya dengan menggunakan perbandingan ya. Dengan menggunakan perbandingan keadaan semula dengan keadaan sekarang yang dicari ya. Mari kita buat. Oke, perhatikan. Dengan mengingat hukum kolom yang mengatakan bahwa dia berbanding lurus terhadap besar muatan dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua muatan, dan K ini merupakan tetapan. Nah, itu artinya kalau kita buat di dalam persamaan bentuk perbandingan, berarti kalau kita bandingkan keadaan kedua dan keadaan pertama ya, berbanding lurus terhadap Q, berarti QA2 kali QB2 banding QA1 kali QB1. K-nya saya tidak bikin lagi karena tetapan, namanya juga tetapan ya, berarti keadaan pertama sama keadaan kedua itu nilainya pasti sama. Jadi kalau dibikin K2 per K1 itu artinya kan nilai K-nya kan tidak berubah. Jadi kalau sama penyebut dan pembilang berarti nilainya kan 1. Jadi nggak usah ditulis ya. Kemudian berbanding terbalik terhadap R. Berarti kalau dia terbalik, kalau di sini F2 per F1, maka di sini harus R1 per R2. Jangan lupa dikuadratkan. Paham ya nak ya sampai di sini? Nah, pada bagian A yang diubah hanya besar muatannya. Sedangkan jarak kedua muatan tidak diubah. Kalau tidak diubah berarti dianggap sama. Berarti R1 sama dengan R2. Kalau R1-nya misalkan 6, berarti R2-nya juga 6. 6 bagi 6, 1. 1 kuadrat
Satu kali ini tetap hasilnya ini. Bisa ya paham ya? Sehingga persamaan yang kita buat kita akan ubah menjadi seperti ini. Berarti F2 yang ditanyakan, F2 per F1. Ya, supaya tidak bingung kita tuliskan aja langsung. Kita tuliskan aja kembali Ki A2 Ki B2 per Ki A1 Ki B1 kali R1 per R2 kuadrat. Ya, masuk. Berarti masukkan nilainya ini F. Nah, Ki A2-nya perhatikan ini Ki A2. Berarti saya bikin aja 2 Ki. Ki B2-nya nih 4 Ki. Per Ki A1-nya nih Ki. Sedangkan Ki B1-nya 2 Ki. Sampai sini bisa paham ya nak ya? Oke, selanjutnya R1 kan di dalam soal di bagian A tidak diinformasikan diubah. Berarti kita anggap sama. Kalau kita anggap sama berarti R1-nya R, R2-nya pun R. Dikuadratkan. Jadi ini kan mati. 1 habis. Nah, ini 2 Ki habis, Ki-nya mati. Sampai situ bisa enak ya? Berarti F2 per F itu sama dengan, nah ini yang tinggal adalah 4. Ya. 4 di sini 1 kuadrat tetap 1 kali 4 ya tetap 4 ya. Berarti F2 sama dengan 4F ya. Atau kita buat 4 kali semula. Sampai di situ bisa paham ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian B. Nah, perhatikan ya. Kita perhatikan di bagian B yang diubah di sini adalah jarak pisah kedua muatan dijadikan 3 kali semula. Berarti ini keadaan mula-mulanya nak. Ya, di bagian B yang diubah hanya jarak pisah kedua muatan ya. Maka saya tuliskan kembali ya untuk yang bagian B. Ya, untuk yang bagian B yang diketahui itu tetap Ki A1-nya positif Ki, Ki B1-nya positif 2 Ki, R1-nya R, F1-nya F. Kan gitu tadi? Kita lihat ya, ini. Oke. Nah, sekarang yang bagian B tadi tetap yang ditanya adalah F2, tapi yang diubah adalah jarak pisahnya ya. R2-nya menjadi, nah lihat di sini 3 kali semula. Nah, kalau 3 kali semula, kalau mula-mula kita misalkan R1-nya adalah R, berarti kalau 3 kali semula berarti 3R. Paham ya nak ya? Oke. Baru kita jawab dengan persamaan yang sama. Berarti F2 per F1 sama dengan Ki A2 Ki B2 per Ki A1 Ki B1 kali R1 per R2 dikuadratkan. Nah, karena di dalam soal yang diubah hanya R-nya, berarti Ki kita anggap sama. Jadi nggak perlu lagi. Langsung aja kita matikan. Ya. Nah, berarti F2 per F itu sama dengan R1-nya R, sedangkan R2-nya 3R. Jangan lupa dikuadratkan. Paham ya nak ya? Berarti F2 per F sama dengan R-nya bisa mati. Berarti tinggal 1/3 dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Nah, dengan demikian F2 kita peroleh hasilnya 1/9F atau 1/9 kali semula. Paham ya? Oke, nah yang terakhir ya, yang bagian C. Yang bagian C tetap sama keadaan awalnya tadi. Ki A1-nya positif Ki, Ki B1-nya positif 2 Ki,
R1-nya R, dan F1-nya F. Nah, yang ditanya untuk di bagian C, ya, perhatikan. Di sini keduanya diganti, nak, atau diubah. Muatannya dijadikan 3 kali semula. Nah, kalau muatannya dijadikan 3 kali semula, itu artinya, ya, itu artinya muatannya berarti Ki A2 3 kali semula, 3 Ki. Ki B2-nya 6 Ki. Oke, 6 Ki. Dan yang terakhir dia buat di sini jarak pisah kedua muatan dijadikan 2 kali semula. Jarak pisahnya berarti R2-nya 2 kali semula, berarti 2R. Bisa ya? Nah, sekarang langsung saja kita gunakan persamaan yang sama. F2 per F1 sama dengan Ki A2 kali Ki B2 per Ki A1 kali Ki B1 kali R1 per R2 dikuadratkan. Ya. Nah, pelan-pelan, jangan sampai silap. Masukkan pelan-pelan. Nah, Ki A2-nya ini 3 Ki. Ki B2-nya 6 Ki. Ki A1-nya Ki. Ki B1-nya 2 Ki. R1-nya R. Jangan terbalik ya, nak, ya. Sedangkan R2-nya 2R. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, Ki semua mati, R-nya juga mati. Paham sampai di situ ya? Kemudian 6 bagi 2 bisa mati di sini 3. Oke? Nah, sehingga kita kerjakan secara matematis. Di sini yang tinggal 3 kali 3 per 1 kali 1. Ya kan? Berarti di sini 9 per 1 kali. Nah, di sini tinggal 1/2 dikuadratkan. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Bisa ya, nak, ya? Nah, sehingga F2 per F itu sama dengan 9 per 4. Dengan demikian F2 sama dengan 9 per 4 F. Nah, seperti itulah teknik mengerjakan untuk variasi soal seperti ini. Ya. Nah, tolong diulang-ulang supaya bisa kita mengerjakan di soal-soal yang berikutnya. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Selamat belajar.